Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan, nama saya Ibu Ismi Fatimah Zahro. Di sini Ibu gak sendirian, Ibu bersama Ibu Lucy dan juga Ibu Rati. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, kalau misalkan ibu bertanya bagaimana kabarnya, kalian jawab, Alhamdulillah, ceria, bahagia, luar biasa. Bisa? Oke, kita coba ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, ceria, bahagia, luar biasa. Mantap. Dikarenakan saat ini masih pada masa pandemi COVID-19, anak-anak harus tetap menjaga protokol kesehatan, utamanya pada saat keluar, yaitu dengan tetap memakai masker, menjaga jarak, dan tetap di rumah apabila tidak berkepentingan. Oke, masih semangat gak anak-anak? Pasti masih semangat ya. Tapi sebelum itu ibu mau cek dulu semangatnya nih dengan tepuk semangat. Bisa ya? Oke, 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Udah semangat belum? Udah ya, pasti udah semangat. Coba perhatikan buku ini ya anak-anak. Oke, kalian ukur buku ini dengan menggunakan tangan, yaitu dengan jari ya. Kemudian, teman sebelahmu atau teman dekatmu mengukurnya dengan menggunakan penggaris. Oke, bisa? Sudah dapat jawabannya? Simpan dulu ya. Tahu tidak teman-teman, ternyata di dalam matematika itu terdapat satuan. Dan satuan ini terbagi kepada 2, yaitu satuan tidak baku dan satuan baku. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video dari Ibu Rati dan juga Ibu Lucy. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak, aku Ibu Rati. Hari ini kita akan belajar matematika tentang pengukuran benda dan penimbangan berat benda menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Menggunakan apa ya Ibu Guru? Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengukur panjang benda menggunakan jengkal. Apa ya jengkal? Ada yang sudah tahu apa itu jengkal? Wah, ternyata hebat-hebat. Banyak yang sudah tahu. Ibu jelaskan lagi ya, bahwasannya jengkal itu adalah pengukuran yang menggunakan telapak tangan dari ujung ibu jari hingga ujung ke kelingking. Betul sekali. Supaya lebih jelas, Ibu akan mencontohkan kepada kalian mengukur panjang menggunakan jengkal ini. Contoh yang pertama, Ibu akan mengukur panjang sabuk yang Ibu punya di rumah berwarna hitam dan sabuk berwarna coklat. Sekarang, ayo kita coba mengukur menggunakan jengkal. Simpan sabuk kalian dengan lurus, lalu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabuk hitam Ibu berukuran 6 jengkal. Sekarang kita hitung sabuk yang berwarna coklat. Kita luruskan, lalu dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jengkal sabuk berwarna coklat.
Dapat kita ketahui bahwa sabuk hitam sama dengan 6 jengkal dan sabuk coklat sama dengan 5 jengkal, maka sabuk hitam lebih panjang daripada sabuk coklat. Alhamdulillah, tadi kita sudah mengukur panjang benda menggunakan jengkal. Sekarang kita akan mengukur berat benda menggunakan alat-alat yang ada di rumah. Yang pertama kita siapkan gantungan baju. Lalu kita siapkan 2 kantong plastik. Dan kita siapkan beberapa kelereng. Lalu kita siapkan alat tulis yang akan kita timbang. Nah, itu tadi alat-alat yang Ibu siapkan untuk mengukur berat benda. Sekarang kita coba yuk. Yang pertama, Ibu akan mengambil gantungan bajunya. Nah, lalu kita pasangkan kedua plastik di sela gantungan baju. Kalian juga ikutan ya di rumah menimbang berat benda. Oke, sudah seperti ini. Kita pegang di telunjuk. Ibu akan menimbang berat 1 tip X. Kira-kira 1 tip X membutuhkan berapa kelereng ya? 1, masih berat sebelah. 2, masih berat sebelah juga. 3, 4, wah sudah mulai seimbang nih. 5, 6. Jadi 1 tip X membutuhkan 6 kelereng supaya hasil timbangan seimbang. Ayo berlatih. Di sebuah lemari terdapat rok adik berukuran panjang 5 jengkal, rok ibu berukuran panjang 15 jengkal, dan rok kakak berukuran panjang 10 jengkal. Berikut adalah soalnya, kalian jawab dengan benar ya. Coba kamu timbang dengan bantuan orang tuamu. Nah, sekarang akan dilanjutkan materi matematikanya oleh Ibu Guru Lucy. Dadah. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Lucy. Oke, kalau tadi kalian belajar apa sama Ibu Rati? Iya, belajar pengukuran panjang dan berat. Pintar. Kali ini kita juga akan belajar mengenai pengukuran panjang dan berat juga loh. Bedanya apa ya? Jadi, kalau tadi kalian menggunakan benda-benda yang ada di rumah dan menggunakan anggota badan, kali ini kita akan menggunakan alat ukur. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih, kalian pernah mengukur tinggi badan kalian nggak? Oh, ada yang pernah ya. Coba, berapa tinggi badan kalian? Beragam ya, ada yang 100 cm, ada yang 120 cm, dan yang lainnya. Oke, Ibu tanya lagi, kalian apa enggak tentang protokol kesehatan pada keadaan saat ini? Apa ayo? Iya, pintar. Yang pertama ada mencuci tangan, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga apa? Menjaga jarak. Iya, berapa jaraknya? 2 meter. Coba kalian perhatikan gambar di samping ini, yaitu ada sebuah penggaris dan alat meteran. Nah, fungsinya apa ya kira-kira? Ada yang tahu nggak? Iya benar, fungsinya yaitu untuk mengukur suatu panjang pada benda. Nah, sekarang Ibu sudah ada sebuah penggaris. Coba kalian pegang masing-masing ya penggarisnya. Perhatikan, ada angkanya nggak di penggaris ini? Ada ya, yaitu ada dari angka 0 sampai
30. Kalian tahu nggak satuan dari ukuran penggaris ini? Apa ayo? Sentimeter. Iya betul, satuannya adalah sentimeter. Kalau cara pengukurannya kalian tahu nggak? Tidak tahu. Oke, kali ini kita akan belajar cara mengukur suatu benda dengan penggaris ya. Nah, kali ini Ibu sudah menyediakan ada penggaris, pulpen, dan buku. Nah, di sini kita akan melakukan bagaimana cara mengukur panjang suatu benda dengan penggaris. Nah, kita letakkan garis yang 0 ini di ujung benda. Ya. Terus kita lihat ternyata panjang dari pulpen ialah 15 cm. Kemudian kita coba mengukur panjang sebuah buku. Nah, kita ukur, kita letakkan garis 0 ini di ujung buku. Ini di ujung. Dan kita lihat, ternyata panjang buku ini ialah 24 cm. Wah, jadi kalian udah paham ya mengenai pengukuran panjang suatu benda menggunakan penggaris. Oke, selanjutnya coba kita perhatikan gambar meja di sebelah ini. Ibu mau nanya, kalau kita mengukur panjang sebuah meja, alat apakah yang tepat untuk kita pakai? Meteran, Ibu. Iya, betul, menggunakan sebuah alat meteran. Jika satuan pada meteran yang biasa digunakan untuk alat mengukur suatu benda yang lebih panjang, itu satuannya adalah meter atau dilambangkan dengan M. Jadi, satuan yang digunakan untuk mengukur panjang suatu benda ialah sentimeter dan meter, yaitu yang sentimeter dilambangkan dengan cm dan meter dilambangkan dengan m. Nah, 1 meter itu sama dengan 100 cm. Di sini ada sebuah contoh soal, yaitu Banu memiliki sebuah tongkat yang panjangnya 2 meter. Nah, jika satuannya dirubah menjadi sentimeter, berapakah panjang dari tongkat Banu tersebut? Dapat kita ketahui bahwa panjang tongkat Banu ialah 2 meter. Perlu kita ingat bahwa 1 meter itu sama dengan 100 cm. Ditanya ialah 2 meter sama dengan titik-titik cm. Dalam menyelesaikannya, kita dapat menggunakan bentuk perkalian. 2M sama dengan 2 dikali 100. Jadi 100 ya ada 2. 100 ditambah 100 sama dengan 200. Jadi 2M sama dengan 200 cm. Setelah kita memahami tentang materi alat dan pengukuran panjang, nah kali ini kita akan mempelajari mengenai alat dan pengukuran berat. Ibu mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah nggak menimbang berat badan kalian? Apa? Pernah. Oke, kalau gitu berapa berat badan kalian? Iya, beragam. Ada yang berapa? 30 kg, ada yang 35 kg, dan banyak lagi ya. Nah, selanjutnya coba kita perhatikan gambar yang ada di sampingnya Ibu. Oke, kalian pernah lihat nggak benda yang kayak gitu? Wah, oh pernah. Coba Ibu nanya, kalian lihatnya di mana? Di pasar. Pasti kalian sering ikut ibu kalian ke pasar ya. Oke, jadi apa nama benda ini? Iya, betul, namanya adalah timbangan. Lalu apa yang membedakan dari ketiga benda tersebut? Kan sama-sama timbangan. Apa ayo? Iya, bentuknya beda. Terus apa lagi yang beda? Iya, betul. Kita lihat di situ ada lambangnya. Yang pertama ada KG, terus di sampingnya ada lambang G, terus satunya lagi ada ons. Nah, jadi timbangan berat ini ada 3 satuan, yaitu ada
kilogram yang dilambangkan dengan kg, terus ada ons, dan satu lagi gram yang dilambangkan huruf G. 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Nah, 1 kilogram juga sama dengan 10 ons. Nah, 1 ons itu sama dengan 100 gram. Berat adik adalah 6 kilogram. Berapakah berat adik dalam satuan ons? Perlu diingat, 1 kilogram sama dengan 10 ons. Yang ditanya ialah berapakah ons dari 60 kilogram? Dalam penyelesaiannya, kita dapat menggunakan bentuk perkalian. 6 kilogram sama dengan 6 dikali 10. Itu tandanya 10-nya ada 6. Berarti hasilnya adalah 60. Jadi 6 kilo sama dengan 60 ons. Baik anak-anak, jadi yang disebut dengan satuan tidak baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh orang yang berbeda akan memberikan hasil pengukuran yang berbeda juga. Contohnya seperti apa? Seperti apabila anak-anak mengukur buku menggunakan tangan, yaitu dengan menggunakan jengkal, maka hasilnya akan berbeda dengan hasil pengukuran yang ibu lakukan dengan menggunakan jengkal pula. Alasannya kenapa? Karena tangan ibu lebih besar dibandingkan tangan anak-anak. Paham ya? Kemudian, yang dimaksud dengan satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan memberikan hasil pengukuran yang sama. Contohnya, anak-anak mengukur buku dengan penggaris menghasilkan 21 cm dan ibu juga mengukur buku menggunakan penggaris menghasilkan 21 cm. Artinya sama-sama menggunakan penggaris. Paham ya? Alhamdulillah ya anak-anak, pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Sadaqallahul azim.